Halo Tribuners, Anda kembali menyaksikan Breaking News bersama saya Nurul Asari. Kondisi internal tentara Israel kian terpecah belah. Sejumlah pasukan pertahanan Israel atau IDF menolak bertugas di jalur Gaza. Otoritas penyiaran Israel mengatakan bahwa pasukan pertahanan Israel mengusir 9 tentara dari Brigade Givati dan menarik mereka dari jalur Gaza. Pernyataan itu dirilis pada Kamis 29 Februari 2024. Diketahui dari 9 tentara itu awalnya ikut bermanuver selama 4 bulan di berbagai wilayah di jalur Gaza. Tanpa menyebutkan nama mereka, pihak berwenang mengutip pernyataan tentara tersebut ketika mengusir mereka dari jalur Gaza. Mereka diminta untuk mengemasi barang-barang dan pergi meninggalkan Gaza. Pengusiran itu dilakukan sebagai hukuman akhir karena mereka mengulangi kesalahan yang sama. Para tentara tersebut mengatakan kepada Israel Broadcasting Corporation dan memberikan pembelaannya, di mana mereka mengaku benar-benar kelelahan dan menolak untuk melanjutkan misi perang di jalur Gaza. Alhasil, para tentara IDF itu langsung disingkirkan dan terancam kehilangan sertifikat kesatriannya. Polisi Palestina menembak mati dua pemukim ilegal Yahudi di Eli dekat kota Nablus di tepi barat. Peristiwa itu terjadi pada Kamis 29 Februari 2024. Surat kabar Israel Haaretz mengutip layanan darurat Magen David Adom mengatakan bahwa keduanya berada di dalam mobil ketika mereka ditembak. Dua pemukim ilegal itu pun terluka parah sebelum dinyatakan tewas beberapa saat kemudian. Pihak otoritas Palestina membenarkan kejadian ini dan menyebutnya sebagai operasi heroik. Diketahui sosok polisi yang beroperasi seorang diri adalah Muhammad Manasra, 31 tahun, seorang warga Palestina dari kamp pengungsi Kalandia. Seusai menembak dua pemukim ilegal itu, Manasra pun ditembak dan dibunuh di tempat kejadian. Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich mengatakan bahwa dia akan menuntut tindakan yang lebih kuat di tepi barat pada pertemuan kabinet mendatang. Sementara itu, perlawanan Palestina mengucapkan selamat atas operasi heroik tersebut dan menyerukan peningkatan konfrontasi. Dalam sebuah pernyataan, Gerakan Perlawanan Palestina atau Hamas mengatakan bahwa pembantaian terus-menerus dilakukan Israel terhadap warga Palestina. Maka dari itu, Hamas tidak akan tinggal diam menyaksikan kekejian yang dilakukan Israel terhadap warganya. Sejauh ini sudah ada 30.035 warga Palestina yang terbunuh dan lebih dari 70.457 lainnya terluka akibat kehancuran massal dan kekurangan kebutuhan pokok. Israel juga memberlakukan blokade yang melumpuhkan jalur Gaza yang menyebabkan penduduknya, khususnya para penduduk Gaza Utara, berada di ambang kelaparan. Perang Israel pun telah menyebabkan 85% penduduk Gaza terpaksa mengungsi di tengah kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan. Sementara itu 60% infrastruktur di wilayah kantong tersebut juga dilaporkan telah hancur atau rusak parah. Perwakilan dari sejumlah faksi politik Palestina termasuk Hamas dan Fatah bertemu di ibu kota Rusia, Moskow, untuk membahas pembentukan pemerintah Palestina yang bersatu. Hal itu diungkap oleh Yulia Sapavalova dari Al Jazeera pada Kamis 29 Februari 2024. Pertemuan itu diperkirakan akan berlangsung selama 3 hari, mulai dari 29 Februari hingga 2 Maret 2024. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Mikhail Bogdanov, mengatakan kepada TASS bahwa perwakilan dari sekitar 14 organisasi Palestina telah diundang dari berbagai negara Timur Tengah, termasuk ada Suriah dan juga Lebanon.
Berbicara dari Moskow, Mustafa Barghouti, Sekretaris Jenderal Inisiatif Nasional Palestina, mengatakan bahwa dia belum pernah melihat suasana persatuan yang begitu dekat seperti saat ini. Barghouti sendiri mengatakan kepada Al Jazeera bahwa pembicaraan tersebut akan berfokus pada pemerintah konsensus nasional di masa depan. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan kepada para delegasi bahwa Moskow ingin Palestina bersatu sehingga mereka dapat bernegosiasi dengan Israel. Sebelum pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Palestina Riyad Malki mengatakan pada hari Rabu bahwa dia tidak mengharapkan adanya keajaiban dari pertemuan tersebut. Demikian breaking news hari ini, saya Nur Lasari dan tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.